perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan yang mana naiknya pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan juga jasa. Sebuah negara dapat dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila kehidupan masyarakatnya lebih baik dari sebelumnya. Menurut pendapat yang dituturkan oleh ahli ekonom Adam Smith, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan tingkat ekonomi dalam sebuah negara yang berlandaskan pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk tersebut, maka hasil dari sebuah negara juga akan turut bertumbuhan ekonomi. 1. Kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan jasa suatu negara. Yang kedua, kenaikan pendapatan per kapita. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan penduduk. Dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Yang keempat, berkurangnya pengangguran. Peningkatan pendapatan nasional dapat diartikan suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan menjadi berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Penurunan dari kualitas sumber daya manusia akan memperparah jumlah pengangguran yang ada dengan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi permintaan masyarakat kepada barang dan jasa dari suatu bisnis atau perusahaan. Karena kebanyakan masyarakat tersebut akan berhemat serta membelanjakan uangnya untuk kebutuhan primernya saja. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Negara Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk mengelolanya. Sehingga, dengan adanya keterbatasan pengelolaan sumber daya alam, membuat berbagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengelolaan bahan mentah diharuskan mengimpor bahan dasar dari luar negeri. Sehingga, hal tersebut menyebabkan produk perusahaan akan jauh lebih mahal dibandingkan saat harus memperolehnya dari dalam negeri. Hal itulah yang seringkali menjadi dilema dalam masyarakat kita, sebab masih banyak berbagai produk dalam negeri yang dinilai lebih mahal dan membuat permintaan menjadi menurun. Yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Sebuah negara dapat dikatakan maju dalam ekonominya apabila negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tanpa kecuali dalam suatu perusahaan yang lebih mengedepankan penggunaan teknologi dalam produksi barang dan jasa supaya lebih efisien. Tetapi pada perusahaan yang tengah berkembang, pada umumnya masih susah dalam menerapkan teknologi di dalam usahanya. Karena peralatan teknologi tersebut dinilai sangat mahal, serta harus mengimpornya dari luar negeri. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Naiknya berbagai harga barang dan jasa akan berpengaruh kepada produktivitas bahan baku. Sebab, hal itu menyebabkan kenaikan biaya operasi perusahaan untuk pemasokan bahan baku. Tak hanya itu, terjadinya inflasi juga akan mempengaruhi gaji atau upah dari pegawai sebuah perusahaan. D. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, berlangsungnya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, terdapat kenaikan tingkat produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, terdapat urbanisasi pada sebuah negara. Yang kelima, melaksanakan ekspansi menuju negara yang maju. Dan yang terakhir, berlangsungnya arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa di dunia. Selanjutnya, contoh pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, terdapat pembangunan berbagai pabrik dan pembangkit listrik. Yang kedua, Indonesia tengah menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain. Ketiga, negara Indonesia melakukan ekspor ke berbagai negara. Yang keempat,
Indonesia bergabung dengan Organisasi Ekonomi Dunia. Selanjutnya yang kelima, beberapa produk hasil Indonesia menjadi produk unggulan dalam berbagai negara lain. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi. Positif pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat hidup lebih sejahtera. Yang kedua, bergesernya negara Indonesia dari agraris menjadi industri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi semakin beragam dan juga dinamis. Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, harga pasar meningkat sehingga biaya hidup pun ikut meningkat. Kedua, indikator pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi. Apabila tidak terencana, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, industrialisasi berakibat pada semakin berkurangnya lahan untuk pertanian. Yang keempat, kegiatan industri meningkatkan pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Lalu, apakah pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi bisnis? Tentu saja iya. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi bisnis dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ketika pertumbuhan ekonomi kuat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berpengaruh pada peningkatan perusahaan. Ketika pelanggan mulai meningkatkan pengeluarannya, akan terjadi permintaan yang lebih tinggi terhadap produk-produk perusahaan, dan perusahaan akan memperluas operasinya serta mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk melayani peningkatan permintaan. Sehingga, ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Kedua, ketika pertumbuhan ekonomi lemah. Pada pertumbuhan ekonomi lambat mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dipengaruhi secara negatif oleh perekonomian yang lemah karena konsumen cenderung mengurangi permintaan mereka. Maka, jumlah produksi perusahaan juga akan dikurangi. Konsekuensinya, perusahaan cenderung akan memberhentikan sebagian karyawannya karena tidak mampu membayarkan upah yang tinggi, sehingga membuat tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi ekonomi adalah kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam sehingga angka PDB berada di kisaran minus. Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia telah merilis angka laju pertumbuhan ekonomi atau LPE 2020. Belum lama ini, produk domestik bruto atau PDB atas dasar berlaku mencapai level 15.434,2 triliun dan PDB per kapita sebesar 56,9 juta. Menurut perhitungan BPS, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan selama 2020, terutama disebabkan oleh kondisi pandemi corona yang melanda secara global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi 2,07% dengan kontraksi pertumbuhan terdalam sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Secara spasial, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi perekonomian 58,75% dan terendah Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Pandemi membuat ekonomi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kontraksi 5,01% dan di Pulau Jawa kontraksi 2,51%. Adanya beberapa dampak yang dialami Indonesia di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Yang pertama ada dampak bagi UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Yang kedua ada dampak bagi pariwisata. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. World Travel dan Tourist Council mencatat adanya 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang kehilangan pekerjaan mereka.